kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom rekan-rekan media semua dan saudara semua. Sebagaimana yang tadi malam kami sampaikan ke media bahwa kita kemarin mendapati 2 orang yang pelaku perjalanan yang kita tes dengan rapid test reaktif atau positif. Nah, masyarakat juga nggak perlu panik karena dengan rapid test ini kita masih akan melakukan langkah lagi, yaitu membandingkannya dengan PCR. Nah, begitu kita tahu kedua pasien ini, kedua pelaku perjalanan ini masing-masing berinisial RM, perempuan 44 tahun, dan VM, laki-laki 52 tahun. Langsung kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah di Kecamatan Saparua, untuk mengisolasikan beliau berdua ini. Nah, kita tidak hanya mengisolasikan beliau berdua, tapi juga dengan seluruh anggota rumah di dalam rumahnya. Nah, ketahuan kita bahwa mereka pelaku perjalanan yang beberapa waktu lalu, tidak salah tanggal 20 itu tiba di Ambon dari Raha, Sulawesi Tenggara ya. Nah, kemudian tanggal 21 mereka ke Saparua. Nah, petugas kita tadi malam sudah pergi melakukan tes rapid lagi untuk yang lain, keluarga yang lain. Untuk berapa banyak orang, Pak? Jadi kita ada 7 orang yang kita lakukan rapid test. Jadi tadi yang 2 ini sudah duluan, kemudian tadi malam kita melakukan 5 orang lagi. Nah, dari 5 orang ini 1 orang perempuan, 1 orang daripada anak suami istri tadi, inisialnya VM, umurnya 24 tahun, juga positif dari pakai rapid test. Akhirnya kita mengevakuasi, tadi pagi sudah tiba di Rumah Sakit Angkatan Laut Halung. Akhirnya kita sekarang sudah menggolongkan mereka sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, pasien dalam pemantauan. Iya, Pak. Nah, karena hasil rapid test ini positif dan kita akan membandingkan dengan PCR, kita usahakan hari ini, paling lama besok atau sore ini kita sudah bisa kirim sampel dari pasien bertiga ini. Nah, sambil menunggu hasil daripada PCR ini, ketiga pasien ini sudah kita berlakukan seperti pasien yang positif. Tim medis yang menangani para pasien dan lain-lain itu sudah kita berlakukan sebagai pasien yang positif. Nah, dalam hal kita menunggu hasil daripada PCR ini, kebetulan sekarang kita Provinsi Maluku dengan beberapa provinsi lain di timur, kita sudah masuk ke dalam jaringan Labkes DKI. Nah, mudah-mudahan dengan pengelompokan ini kita ke Labkes DKI, hasil daripada PCR kita tidak terlalu lama lagi. Baik, Pak. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara semua, kami menegaskan kembali himbauan Gubernur Maluku kemarin. Kalau sayang kami di sini, sayang keluarga di sini, maka tunda dulu mudiknya. Masing-masing berada di lokasi masing-masing dengan tetap mematuhi ketentuan dari pemerintah daerah setempat. Dan kalaupun terpaksa harus kembali, maka melakukan isolasi mandiri secara isolasi di rumah maupun yang difasilitasi oleh pemerintah negeri. Semua negeri-negeri itu sudah punya tempat-tempat isolasi. Jadi patuhi saja pemerintah setempat, maka kita bisa terhindar dari virus ini. Nah, mengenai persiapan persiapan bulan puasa dan nanti Idul Fitri, ini akan kita cari bentuk kira-kira umat muslim ini melakukan ibadah salat tarawih dan seterusnya ini seperti apa. Kita akan berbicara dengan MUI maupun organisasi keagamaan. Tapi untuk sementara kita dengan MUI sudah menghimbau, sudah menggunakan himbauan untuk tidak dulu melakukan salat Jumat, kemudian salat berjamaah ini di rumah saja masing-masing. Dan nanti memasuki bulan puasa kita akan mencari bentuk daripada itu bagaimana cara umat muslim ini melakukan salat tarawih dan seterusnya.
Yang berikut kepada masyarakat, terutama yang di Saparua, yang kebetulan di Haria. Daripada ketiga ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Masyarakat yang pertama tidak perlu panik. Kami juga sudah mendapat dapat informasi dari Pak Camat bahwa di Haria juga mereka sudah jadi tidak isolasi mandiri di rumah, tapi isolasi yang dipantau oleh warga. Dalam hal ini pemerintah negeri, ada rumah dokter di sana, mereka isolasi di situ. Bukan hanya ini, tapi ada beberapa di situ. Nah, ini yang kami harapkan, partisipasi daripada masyarakat biar mereka ini sambil kita mengawasi, tetapi juga mereka ini adalah sama dengan kita, manusia biasa yang kebetulan kita awasi. Jadi kita tidak usah panik berlebihan, kita tidak usah mendiskreditkan yang macam-macam. Mereka ini kebetulan pelaku perjalanan dan keluarga mereka ada yang terpapar. Nah, ini himbauan ini yang mari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah dari RT sampai ke kecamatan, kita terus menginformasikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat agar kita tidak sama dengan daerah-daerah lain yang suka melakukan penolakan, suka melakukan stigma yang berlebihan dan diskriminasi terhadap mereka ini. Mereka kebetulan orang yang pelaku perjalanan dan terpapar, dan potensi atau itu semua ada kepada kita. Jadi mari kembali lagi kita membatasi diri untuk keluar hanya yang penting-penting. Kemudian stigma ke masyarakat itu kita tidak perlu berlebihan. Masyarakat ini selain mereka menghadapi penyakitnya, dari psikologi mereka juga, kalau didukung oleh kita semua, oleh keluarga, oleh warga, oleh masyarakat, maka mereka akan lebih kuat. Hingga sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita dukung mereka. Mereka ini kebetulan dikasih cobaan, mari kita dukung, kemudian kita bergandengan tangan. Kalau kata bilang lain dukung lain, maka semua ini akan lebih baik. Baik, Pak.